Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Resa Mada Ayu Milandari, nomor absen 3 dari kelas 12 MIPA 8. Saya berasal dari tim ahli A. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Butioga Pradnyana, nomor absen 9, kelas 12 MIPA 8. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengah Katarina, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedirani Ferana Suari, absen 25 dari kelas 12 MIPA 8, dari tim ahli A. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Priliantini, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Octavio Prima Sandi, absen 33 dari 11 IPA 8. Sejarah dan prasejarah agama Hindu di dunia. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan. Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia, sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, hingga manusia mengenal tulisan. Untuk mengetahui kehidupan prasejarah, para ahli mempelajari fosil tentang bagian tubuh binatang, tumbuhan, atau manusia yang membantu. Kondisi lingkungan alam pada zaman prasejarah sangatlah berbeda dengan lingkungan yang ada sekarang. Hal ini disebabkan karena ketika itu banyak terjadi peristiwa alam seperti pengangkatan daratan, naik turunnya air laut, dan kegiatan gunung berapi. Binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar sangat banyak ragamnya. Binatang dan tumbuhan itu kini sudah banyak yang punah. Manusia purba yang hidup pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada Meganthropus paleojavanicus atau manusia yang paling purba. Yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus atau manusia yang sudah berjalan tegak. Dan yang ketiga ada Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Ketiga kelompok manusia ini memiliki masa perkembangan dan migrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan temuan-temuan fosil manusia purba di berbagai penjuru dunia, kini para ahli paleoantropologi dapat menyusun sejarah makhluk manusia. Sejarah yang disusun itu menyangkut proses perkembangan jasmani manusia maupun proses migrasi manusia untuk menghuni seluruh permukaan bumi yang ada ini. Proses penyusunan dan perkembangan tentang jasmani manusia yang dilakukan oleh para ahli paleoantropologi mengikuti teori evolusi seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut temuan fosil pramanusia yang telah ditemukan saat ini, makhluk yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal manusia adalah makhluk Australopithecus atau kera dari selatan. Jika diamati dari bentuk fosil yang ada, tampak ada 4 perubahan jasmani dalam makhluk pramanusia yang sangat menentukan proses evolusi menuju manusia sejati. Melalui proses inilah manusia kemudian mampu mengembangkan kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Makhluk ini berkembang dengan pola migrasi. Dinyatakan ada 4 jenis makhluk Australopithecus yang ditemukan di Afrika seperti Australopithecus afrensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, dan Australopithecus boisei. Sekian dan terima kasih. Menurut pandangan Hindu, Manu adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Brahma, Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa Sresti atau penciptaan Brahma, setelah alam semesta adalah tumbuhan-tumbuhan, kemudian binatang, dan setelah itu manusia. Manu yang disebut manusia adalah makhluk yang tersempurna dengan bayu, sabda, dan idep yang dimilikinya. Bayu adalah tenaga yang mengantarkan manusia memiliki kekuatan atau tenaga. Sabda adalah unsur suara yang menyebabkan manusia dapat berbicara atau bertutur kata yang baik dan sopan. Sedangkan idep adalah pikiran, hati, dan rasa yang menyebabkan manusia dapat berlogika. Ketiga unsur utama inilah yang menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Kitab Bhagavad Gita menyebutkan sebagai berikut. Prakertim Purusa Jaiwa Widdi Anadi Ubhava Api Karsam Ca Gunams. Jaiva Widdi Prakerti Sambhav Bhagawan Gita ke-8-19. Terjemahannya, ketahuilah bahwa prakerti dan purusa kedua-keduanya adalah tanpa permulaan, dan ketahuilah juga bahwa segala bentuk dan ketiga guna lahir dari prakerti. Topo wacam warti coiwa kedom wiwerkatam dharma wico cayot.
Srestim Sarja Saljalwam Sarstuci Solima Prajah Manawa Dharma Sastra 1.25. Terjemahannya, ketawakalan, ucapan kesenangan, nafsu, dan kemarahan seperti ciptaan karena ia ingin menciptakan makhluk ini. Segala isi alam, mangkona puah batara siwa irikang tatuam kabeh ri wekasan naring siraomah ningan desto pamyam kadianing werah kamweh tunggal yasakeng wai. Terjemahannya, demikian halnya batara siwa, keberadaannya pada segala makhluk pada akhirnya akan kembali pula kepadanya. Demikian umpannya, bagaikan bulu banyak timbulnya tunggalah, itu asalnya dari air. Sekian dari saya, terima kasih. Pada zaman migrasi disebutkan ada dua tingkatan masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sering disebut dengan zaman Paleolitik, dan masa ini berlangsung sejak 2 juta tahun lalu hingga 10.000 tahun lalu sebelum Masehi, yaitu ketika manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden, dan pada zaman ini alat yang digunakan adalah kapak batu dan alat serpih. Oleh manusia purba, masa migrasi dilanjutkan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman ini disebut sebagai zaman Meisolitik yang berlangsung sejak 10.000 tahun hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman Meisolitik, manusia sudah hidup di gua-gua dan di tepi pantai agak menetap. Dan pada zaman ini, manusia purba sudah menggunakan peralatan kapak pendek, kapak sumatralit, dan mata panah, juga alat-alat tulang. Setelah masa Meisolitik, kehidupan manusia purba menuju ke masa bercocok tanam. Zaman ini disebut juga zaman Neolitik dan berlangsung sejak 4.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman Neolitik, manusia sudah dapat menanam berbagai jenis tumbuhan dan menernakan hewan. Mereka sudah hidup, menetap, dan menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah halus seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa ini, manusia tidak lagi menjadi pengumpul makanan atau food gatherer, tapi juga penghasil makanan atau food producer. Perubahan ini disebut revolusi Neolitik, dan mereka percaya pada roh-roh nenek moyang dan mulai mendirikan bangunan megalitik. Di Indonesia, cara bercocok tanam dibawa oleh orang-orang Nusantara yang berbahasa Austronesia dari Taiwan dan Filipina Utara. Zaman perundagian disebut juga zaman logam awal atau kehidupan masa perundagian yang berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 Masehi. Zaman logam awal, manusia mulai mengenal pembuatan alat-alat dari logam seperti nekara, kapak perunggu, bejana gepeng, dan perhiasan. Budaya ini disebut juga dengan budaya Dongson, dan mereka hidup di perkampungan tetap. Ada kelompok pengrajin benda tertentu dan perdagangan mulai maju. Terbentuk golongan masyarakat sebagai pemimpin, pendeta, orang awam, dan budak. Hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini adalah 1. Kapak genggam, berfungsi untuk menggali umbi, memotong, dan menguliti binatang. Nomor 2, kapak perimbas, berfungsi untuk menimbas kayu, pemecah tulang, dan sebagai senjata yang banyak ditemukan di Pacitan. Maka, Ralph von Koenigswald menyebut kebudayaan Pacitan dan pendukung kebudayaan Pacitan adalah jenis Pithecanthropus. 3. Alat-alat dari tulang dan tanduk binatang berfungsi sebagai alat penusuk, pengorek, atau tombak. Benda-benda ini banyak ditemukan di Ngandong, dan sebagai pendukung kebudayaannya ini adalah Homo wajakensis dan Homo soloensis. Alat-alat yang dimanfaatkan untuk hidup adalah 1. Serpih atau flax terbuat dari batu bentuknya kecil. Ada juga yang terbuat dari batu induk atau chalcedon. Berfungsi untuk mengiris daging atau memotong umbi-umbian dan buah-buahan. Pendukung kebudayaan ini adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. 2. Kapak Sumatera atau pebble. Jenis kapak genggam yang sudah digosok tetapi belum sampai halus, terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Nomor 3. Jokenmodinger dari bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. 4. Abrishusroch adalah tempat tinggal yang berwujud goa-goa dan ceruk-ceruk di dalam batu karang untuk berlindung. 5. Batu pipisan. Terdiri dari batu penggiling dan landasannya, berfungsi untuk menggiling makanan dan menghaluskan bahan makanan. Nomor 6, kapak persegi. Adalah kapak yang penampang lintangnya berbentuk persegi panjang atau trapesium. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebutan kapak persegi diberikan oleh von Hege Geldern. Nomor 7, kapak lonjong adalah kapak yang penampang berbentuk lonjong. Lonjong memanjang, ditemukan di Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa, dan Sarawak. 8. Kapak bahu adalah kapak persegi namun pada tangkai diberi leher sehingga menyerupai botol persegi. Kapak bahu hanya ditemukan di Minahasa dan Sulawesi Utara. Nomor 9. Menhir, tugu batu yang didirikan sebagai pemujaan roh nenek moyang, memperingati arwah nenek moyang, dan lain-lain. Pembagian zaman pada masa prasejarah diberi sebutan menurut benda-benda atau peralatan yang menjadi ciri utama dan masing-masing periode waktu itu. Ataupun pembagian kebudayaan pada zaman prasejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, berdasarkan tempat penemuannya, maka kebudayaan tertua ini dikenal dengan sebutan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Pada tahun 1935, di daerah Pacitan ditemukan sejumlah alat-alat dari batu yang kemudian dinamakan kapak genggam. Mengapa diberi nama kapak genggam? Karena bentuknya seperti kapak yang tidak bertangkai. Dalam ilmu prasejarah, alat-alat atau kapak Pacitan ini disebut kuper atau alat penetap. Sukmono mengemukakan pendapatnya bahwa asal kebudayaan Pacitan adalah dari lapisan Trinil, yaitu berasal dari lapisan Pleistosen Tengah, yang merupakan lapisan ditemukannya fosil Pithecanthropus erectus. Sehingga kebudayaan Paleolitikum itu pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus, yaitu manusia pertama dan manusia tertua yang menjadi penghuni Indonesia atau kebudayaan Pacitan. Nah, di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi, Madiun ditemukan alat-alat dari tulang bersama kapak genggam. Alat-alat yang ditemukan dengan sangiran juga termasuk jenis kebudayaan Ngandong. Alat-alat tersebut berupa alat-alat kecil yang disebut flakes. Selain di Sangiran Flakes, juga ditemukan di Sulawesi Selatan. Nah, berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut berasal dari lapisan Pleistosen atas, yang menunjukkan bahwa alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan Homo sauensis dan Homo wajekensis. Dengan demikian, kehidupan manusia Paleolitikum masih dalam tingkat food gathering yang diperkirakan telah mengenal sistem penguburan untuk anggota kelompoknya yang meninggal. Yang kedua, yaitu zaman Batu Madya atau Mesolitikum. Nah, peninggalan atau bekas kebudayaan Indonesia di zaman Mesolitikum banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Kehidupannya masih dari berburu dan menangkap ikan. Tetapi sebagian besar mereka sudah menetap, sehingga diperkirakan sudah mengenal bercocok tanam walaupun masih sangat sederhana. Bekas-bekas tempat tinggal manusia zaman Mesolitikum ditemukan di gua-gua dan di pinggir pantai yang biasanya disebut Kyokan Modinger atau di tepi pantai, dan Abrissosroch atau di gua-gua. Secara garis besar, kebudayaan zaman Mesolitikum terdiri dari alat-alat pebble yang ditemukan di Kyokamodinger, alat-alat tulang, alat-alat flakes yang ditemukan di Abrissosroch. Kebudayaan zaman Mesolitikum di Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Tonkin di Hindia belakang, yaitu di pegunungan Baeksan dan Hwabin yang merupakan pusat kebudayaan prasejarah Asia Tenggara. Adapun pendukung di kebudayaan Mesolitikum adalah Papua Melanesia. 3. Zaman batu atau Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan dengan kehidupan yang telah menetap, memungkinkan masyarakat mengembangkan aspek-aspek kehidupan lainnya, sehingga dalam zaman Neolitikum ini terdapat dasar-dasar kehidupan. Berdasarkan alat-alat yang ditemukan dari peninggalan zaman Neolitikum yang bercorak khusus dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu kapak persegi didasarkan kepada penampang dari alat-alat yang ditemukan berbentuk persegi panjang atau trapesium. Semua bentuk alatnya sama, yaitu agak melengkung dan diberi tangkai pada tempat yang melengkung tersebut. Jenis alat yang termasuk kapak persegi adalah kapak bahu yang pada bagian tangkainya diberi leher sehingga menyerupai bentuk botol yang persegi. Kapak lonjong karena bentuk penampangan berbentuk lonjong dan bentuk kapaknya sendiri bulat telur, ujungnya agak lancip digunakan sebagai tangkai dan ujung lainnya yang bulat diasah sehingga tajam. Kebudayaan kapak lonjong disebut Neolitikum Papua karena banyak ditemukan di Irian, kapak pacul di Peliung, tembikar atau periuk belanggal, alat pukul kulit kayu, dan berbagai benda perhiasan dan yang lainnya adalah termasuk benda-benda barang zaman Neolitikum. Adapun yang menjadi pendukungnya adalah bangsa Austronesia atau kapak persegi. Bangsa Austronesia
Austroasia untuk kapak bahu, dan bangsa Papua Melanesia untuk kapak lonjong. 4. Zaman logam. Zaman logam adalah prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak dikenal adanya zaman tembaga, sehingga setelah zaman Neolitikum langsung sama ke zaman perunggu. Adapun kebudayaan Indonesia pada zaman logam terdiri dari kapak corong yang disebut juga kapak sepatu, karena bagian atasnya berbentuk corong dengan sembirnya belah, dan ke dalam corong itulah dimasukkan tangkai kayunya. Nekara yaitu barang semacam berumbung yang bagian tengah badannya berpinggang dan di bagian sisi atasnya tertutup, yang terbuat dari perunggu. Selain itu, benda lainnya adalah benda perhiasan seperti kalung, anting, gelang, cincin, dan bingle. Juga mani-mani yang terbuat dari kaca serta seni menuang patung. Dongson adalah sebuah tempat di daerah Tonkin, Tiongkok yang dianggap sebagai pusat kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Oleh sebab itu disebut juga kebudayaan Dongson. Sebagaimana zaman tembaga di Indonesia juga tidak terdapat zaman besi, sehingga zaman logam di Indonesia adalah zaman perunggu. 5. Zaman batu besar atau megalitikum. Zaman megalitikum berkembang pada zaman logam, namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum. Disebut zaman megalitikum karena kebudayaannya menghasilkan bangunan-bangunan batu atau barang-barang batu yang besar. Bentuk peninggalan adalah menhir, yaitu tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan terhadap arwah nenek moyang. 2. Dolmen, bentuk meja batu yang dipergunakan sebagai tempat meletakkan sesajen yang dipersembahkan untuk nenek moyang. 3. Sarkofagus, berupa kubur batu yang bentuknya seperti keranda atau Sunda mempunyai tutup. 4. Kubur batu, merupakan peti mayat yang terbuat dari batu. 5. Punden, berunda-unda, berupa bangunan pemujaan dari batu yang tersusun bertingkat-tingkat sehingga menyerupai tangga. 6. Arca-arca, yaitu patung-patung dari batu yang merupakan arca nenek moyang. Demikian era prasejarah di Indonesia dengan kebudayaan megalitikumnya, mempunyai latar belakang kepercayaan dan alam pikirannya berlandaskan pemujaan terhadap arwah